Tuberkulosis atau TB dan pneumonia merupakan dua penyakit infeksi yang berbeda. Yang pertama dari penyebabnya, tuberkulosis itu disebabkan oleh infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Sementara kalau pneumonia sendiri bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Contoh untuk pneumonia yaitu pneumonia COVID-19, itu adalah salah satu jenis pneumonia yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang kedua, untuk lokasinya sendiri, organ yang terkena itu sangat berbeda. Yang pertama untuk tuberkulosis itu bisa selain paru, organ lain yang bisa terkena itu termasuk tulang, kulit, pencernaan, bahkan bisa sampai ke otak. Sementara kalau pneumonia sendiri dari pengertiannya saja sudah merupakan penyakit infeksi paru akut yang menyerang di organ parenkim paru. Kemudian yang ketiga, untuk pengobatannya sendiri juga berbeda. Pengobatan untuk tuberkulosis sendiri itu bisa 6 bulan, 9, bahkan sampai 12 bulan tergantung dari tingkat keparahannya. Sementara untuk pneumonia itu pengobatannya lebih singkat dibandingkan dengan tuberkulosis. Untuk penularan sendiri, TB ini melalui droplet atau reak yang dikeluarkan atau dibatukan oleh penderita yang sudah terinfeksi sebelumnya. Kemudian reak ini akan terhirup oleh orang yang sehat, tetapi untuk infeksinya sendiri tidak bisa dalam waktu yang singkat, bisa memakan waktu bahkan sampai 1 tahun. Dimana apabila si imunitas si pasien itu turun, disitulah kuman TB mulai berkembang dan pada akhirnya si pasien tersebut akan mengalami infeksi TB atau tuberkulosis. Untuk gejala sendiri, pada tuberkulosis itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gejala respiratorik. Di sini termasuk yang pertama batuk, sesak napas, dan juga nyeri dada. Sementara untuk gejala kedua itu termasuk gejala sistemik, diantaranya seperti demam yang bersifat naik turun, kemudian ada berat badan yang turun dalam waktu 2 bulan, kemudian juga ada keringat malam, dan juga si penderita akan mengalami kondisi malese atau badannya terasa lemah. Jika dijumpai dua saja dari gejala sistemik maupun respiratorik, sebaiknya si penderita segera memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Untuk pengobatan TB sendiri sudah sangat gampang ya. Pemerintah bekerja sama dengan WHO sudah membuat program namanya DOTS, atau secara bahasa singkatnya itu pengawasan langsung untuk meminum obat, di mana pasien ini akan diawasi apakah pasien ini meminum obat, kemudian jadwal meminum obat, dan juga efek samping. Sehingga apabila ini bisa dijalankan dengan baik, diharapkan nanti ke depannya pengobatan TB ini bisa sukses. Dan nantinya apabila sukses, angka resistensi atau kekebalan terhadap kuman TB ini bisa ditekan dan akhirnya nanti kita bisa mencapai titik yaitu Indonesia bebas tuberkulosis. Untuk pengobatan TB sendiri, di bawah Dinas Kesehatan ini fasilitas pertama itu yaitu puskesmas. Di puskesmas itu obat-obat TB sudah ada. Tapi apabila di puskesmas pengobatan TB-nya tidak memadai, maka dari puskesmas bisa merujuk ke fasilitas kesehatan lain termasuk rumah sakit. Pasien TB yang tidak meminum obat secara teratur, yang pertama pasti pengobatannya bisa gagal ya. Gagal pengobatan ini dihitung dari si pasien tidak meminum obat selama 2 bulan berturut-turut. Nah, apa yang bisa terjadi? Kalau pasien ternyata tidak meminum obat secara teratur, selain penyakitnya tidak sembuh, kedua pasien ini ke depannya bisa mengalami TB yang lebih parah lagi. Bahkan di beberapa kasus dijumpai pasien ini mengalami TB resisten obat, yang mana pengobatan yang sebelumnya itu sudah tidak bisa lagi, sehingga pasien harus menjalani pengobatan yang baru dan dengan durasi yang lebih lama lagi dan pengobatannya lebih panjang.
Pasien TB dinyatakan sembuh, yang pertama kumannya sudah tidak ada lagi. Kuman sudah tidak ada lagi itu dengan cara pemeriksaan BTA. Di awal pasien dilakukan screening melalui yang pertama gejalanya kita nilai, yang kedua pemeriksaan sputum BTA SPS, dan yang ketiga melalui fotoronsen. Nah, apabila dari 3 penilaian ini sudah dijumpai ada perbaikan, gejalanya tidak ada, kemudian BTA-nya negatif dan juga hasil ronsennya sudah perbaikan, pasien sudah bisa dinyatakan sembuh. Pastinya pasien sembuh ini langsung dinyatakan oleh si fasilitas kesehatan. Jadi pasien tidak boleh menghentikan pengobatannya sendiri walaupun si pasien sudah tidak mengeluhkan gejala lagi. Hubungannya TB dan COVID itu tidak ada, cuman memang kedua penyakit ini adalah sama-sama penyakit infeksi. Dan untuk pengobatannya, untuk COVID sendiri itu cenderung lebih singkat dibandingkan dengan pengobatan penyakit TB atau tuberkulosis. Pencegahan agar kita tidak tertular oleh penyakit TB sama seperti masa pandemi sekarang ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kemudian yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan. Ya, di samping itu juga pola hidup yang sehat juga sangat membantu, pola gizi yang baik, dan juga kelola stres. Apabila hal-hal tersebut bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita tidak terkena infeksi daripada TBC. TB penyakit keturunan itu merupakan mitos. Kenapa? Karena TB itu murni disebabkan oleh infeksi dari basil mikrobakterium. Apabila pada pasien yang tinggal serumah dengan si penderita itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Tetapi apabila si orang tersebut memiliki imunitas yang baik, maka dia tidak akan terkena oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mencegah penularan daripada tuberkulosis ini, yang pertama kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, pola gizi yang baik, dan juga aktivitas yang dijaga dengan baik. Kemudian screening secara teratur juga diperlukan apabila kamu menderita atau mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan sebelumnya, batuk sudah lebih dari 2 minggu, kemudian ada sesak nafas, nyeri dada, demam yang bersifat naik turun, termasuk juga penurunan berat badan, sebaiknya kamu segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga, dengan pola hidup yang sehat, memakai masker, mencuci tangan, diharapkan nanti ke depannya kamu terhindar dari infeksi tuberkulosis, sama seperti pneumonia COVID-19. Terima kasih.